menyikapi apa yang sedang kita hadapi itu pada dasarnya tidak terlalu nggak terlalu kompleks ya, hanya satu poin sebenarnya, tergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Nah, tentang itu mohon dibantu untuk share screen. Ya, mantap. Sip. Nah, terima kasih, host. Jadi kita bicara tentang bagaimana cara kita mengelola pikiran kita. Ketika kita berusaha untuk melakukan sesuatu, itu pasti ada keterlibatan bagaimana cara kita berpikir. Nah, itu yang sebenarnya sangat menentukan arah kita seperti apa yang kita rasakan, apa yang akan kita alami. Itu tergantung dari bagaimana cara kita berpikir. Next. Lanjut. Ya, nah seperti ini ya. Jadi kebahagiaan kita itu tergantung bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kualitas kita berpikir. Semakin kita bisa menerima apa yang kita alami, semakin kita bisa mencoba untuk berproaktif terhadap situasi yang kita hadapin, semakin kita berusaha untuk mencari hal-hal yang membuat kita bisa menjadi lebih optimal. Nah, itu akan membuat kita bisa menjadi lebih enak, lebih indah, lebih nyaman, lebih asik. Nah, pada intinya sih sebenarnya arahnya ke sana. Termasuk termasuk background yang ada di slide ini ya, itu kayak dia enjoy melakukannya ya. Jadi olahraga tertentu, bentuk-bentuk aktivitas fisik tertentu itu memang bukan hanya sekedar berbicara tentang prestasi, tapi juga berbicara tentang bagaimana dia menikmati permainan-permainan itu, termasuk skateboard. Nah, termasuk lari, tadi dicontohkan lari 60 meter tadi juga ya. Kemudian termasuk apapun lah ya, panahan dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang sifatnya menarik bagi mereka dan bisa mereka nikmati sebagai sebuah aktivitas yang memberikan sisi yang positif. Oke, next. Ya, nah ketika kita berusaha untuk menempuh ya perjalanan kita, apa yang kita alami, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita memilih aktivitas fisik yang menyenangkan, bagaimana kita berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan yang kita alami, itu pada dasarnya apakah kita itu cenderung untuk pada sisi yang fokus pada permasalahan atau yang pada sisi yang fokus pada solusi. Kalau yang di A itu adalah fokus pada masalah, yang B adalah fokus pada solusi. Nah, ketika kita berusaha untuk mengarahkan atau mencoba menerima situasi yang kita hadapi, apakah pandemi, apakah COVID-nya, apakah pembelajaran secara online, apakah nanti kita akan bertemu secara tatap muka kembali, apakah kita berinteraksi secara sosial bagaimana pada pakai masker, kemudian jaga jarak gitu kan. Yang itu di luar kebiasaan kita sebelumnya. Nah, ketika kita menerima situasi itu, apa yang kita respon, apa yang kita bisa lakukan. Nah, itu apakah kita fokus pada ya udah masalahnya itu, ataukah kita fokus pada solusinya. Ketika kita berusaha untuk menggeser dari sisi A yang penuh dengan permasalahan, kemudian kita geser pikiran kita geserkan motivasi kita ke sisi yang B, itu maka berarti pada fokus yang solusi, maka itu berarti sesuatu yang menantang ya, sesuatu yang menantang, sesuatu yang ingin dia raih gitu ya, sehingga bukan sesuatu yang sifatnya stuck, diam begitu saja. Kenapa? Kalau yang kayak B ke A dari yang orang yang penuh dengan solusi, penuh dengan inisiatif, kemudian dia bergerak ke banyak berpikir tentang permasalahan, maka dia akan ketemu dengan situasi yang penuh dengan stuck, penuh dengan ya udah mandek gitu aja, berhenti gitu aja, udah nggak jalan-jalan, ya udah berhentinya di masalahnya aja gitu kan. Nah, ini contohnya kayak gimana? Next. Nah, contohnya seperti ini nih. Orang yang problem pada fokus, dia banyak mengekspresikan apakah murid Bapak Ibu, apakah rekan-rekan mereka sering mengungkapkan, mengekspresikan kata-kata yang apa yang salah gitu kan. Bukan pada maunya apa gitu. Jadi banyak apa yang salah. Jadi lebih banyak mengeksplorasi salahnya, bukan pengennya apa gitu kan. Atau mungkin apa saja nggak bisa gitu kan. Bukan pada sisi yang seharusnya apa saja yang sudah bisa. Jadi mikirnya itu mesti ke arah
saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Bukan saya bisa ini, saya bisa itu. Nah, seharusnya kan kalau kita fokus pada solusi, maka saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini, maka saya harus bagaimana? Situasinya seperti ini, maka saya harus bagaimana? Kan saya nggak bisa belajar online, kenapa? Karena nggak ada internet misalnya. Nah, kalau tidak ada internet, bagaimana komunikasi dengan sekolah misalnya? Ketika komunikasi dengan sekolah, apa yang solusi yang diberikan oleh pihak sekolah, apakah sudah bisa kita ikutin? Misalnya, nah, hal yang sifatnya seperti itu bisa menjadi sebuah apa ya? Bisa menjadi sebuah sisi yang stuck ketika kita ya udah kita fokus pada masalah gitu ya, secara nggak sengaja, karena hanya berbicara tentang permasalahannya saja, tidak berbicara tentang bagaimana menghadapi kenyataannya, bagaimana dengan situasi ini saya harus seperti apa. Kemudian banyak juga yang berpikir, wah ini karena masa lalu, wah ini karena kemarin begini, wah ini karena dulu seperti ini karena yang seniornya atau kakaknya atau teman-temannya dulu seperti ini dan seterusnya. Nah itu sehingga akan berpengaruh kepada cara dia mengambil keputusan, cara dia mempersepsikan, sehingga menjadi inferior, sehingga menjadi nggak pede, sehingga atau merasa bahwa dirinya tidak diperhatikan gitu kan. Nah itu hal-hal yang sifatnya seperti itu memang jadi tantangan kita. Lain dengan orang yang sudah terbiasa fokus pada solusi. Dia berusaha untuk apa yang bisa saya lakukan untuk masa depan saya. Apa yang bisa saya lakukan biar bulan depan, biar tahun depan, biar 5 tahun ke depan, biar saya ketika saya lulus dari sekolah ini, saya seperti apa. Karena dengan online terus seperti ini, nah maka saya harus bagaimana nih? Nah itu yang perlu menjadi sebuah catatan. Kemudian ada juga yang berbicara tentang wah orang itu hebat, gitu kan. Yang lain eksternalnya, faktor eksternalnya itu lebih hebat daripada yang dia punya. Mungkin dia berkata seperti itu karena dia tidak paham tentang kelebihannya. Atau ketika dia punya pengalaman, di mana pengalaman itu membuat dia merasa tidak terekspresikan kemampuannya. Sebagai misal, ketika kita memberikan tugas, guru-guru memberikan tugas yang itu sebenarnya memberikan tantangan kepada mereka untuk mereka selesaikan, tapi mereka tidak bisa menyelesaikannya. Kenapa? Apakah karena tugasnya terlalu sulit? Tidak juga, karena guru pasti mempertimbangkan dari sisi level knowledge-nya, level comprehension-nya, misalnya ya, atau sampai di level application misalnya, atau sampai ke high order thinking-nya bahkan. Nah, hal-hal yang sifatnya seperti itu mungkin tidak mereka pahamin, tetapi mereka sebenarnya bisa mengambil langkah gimana kalau kita berkolaborasi, bagaimana kalau kita, saya punya sisi positif yang saya punya, berkolaborasi dengan orang-orang yang lain yang juga memiliki kelebihan-kelebihan yang mereka juga bisa dikolaborasikan. Nah ini kan fokusnya pada solusi, bukan fokusnya pada dia emang kayak gitu kan, dia lebih oke, lebih bisa karena dia di kota misalnya. Dia begitu karena dia sekolahnya di dekat sama jalan raya misalnya. Oh karena halamannya. Nah itu kan sesuatu yang sifatnya mencari apa ya, hal-hal yang membuat dia sebenarnya bisa menjadi tidak efektif. Termasuk berbicara tentang kekurangan, bicara tentang kesulitan-kesulitan, sibuk dengan bertanya, bukan sibuk dengan menghasilkan, memproduksi sesuatu, membuat sesuatu. Gitu. Bertanya itu maksudnya bertanya yang sifatnya mempertanyakan ya, bukan bertanya bagaimana caranya, tapi kok bisa gini sih, ngapain sih, untuk apa sih, kok nggak begini aja sih. Nah itu ya, itu yang sebenarnya fokus pada masalah. Oke, next. Nah, sehingga dengan model yang apa ya, cara berpikir kita apakah lebih mengarah kepada focus on solution ataukah focus on problems, nah itu akan menentukan bagaimana langkah yang akan diambil. Nah, pada dasarnya ketika seseorang itu berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik ya, memberikan sesuatu yang terbaik, itu sebenarnya mereka berusaha melatih diri untuk memiliki sebuah mental empowerment, untuk memiliki sebuah kehebatan ya, sumber daya mental, kekuatan mental, apa ya, sesuatu yang sifatnya aspek psikologisnya itu lebih mengarah kepada saya itu seperti apa. Nah, oleh karena itu, untuk bisa menjadi begitu, untuk bisa punya kekuatan mental yang bagus, motivasi yang bagus, ya, emosi yang bagus,
pikiran yang selalu positif gitu kan, maka paling tidak mereka bisa mengaplikasikan 4 hal ini. Yaitu yang pertama, selalu berusaha memaknai secara positif setiap aktivitasnya. Dan saya rasa murid-murid yang akan sangat terinspirasi adalah ketika kita para guru atau kita para instruktur atau orang-orang yang lebih dewasa untuk bisa memberikan makna secara positif setiap aktivitasnya. Semua masalah itu dimaknai secara positif, direframe menjadi sebuah sisi yang positif, dilihat sebagai sebuah sisi yang positif. Masalah itu adalah tantangan, ataukah masalah itu adalah akhir dari hidup kamu. Nah, itu seperti itu contohnya. Pasti ya anak-anak itu, para siswa itu akan terinspirasi dari situ. Kenapa? Karena saya juga terinspirasi dari guru-guru saya ketika beliau-beliau mengajar pada sisi tertentu ya, ketika olahraga. Itu waktu dulu ada yang, sekarang mungkin juga ada yang ada naik-naik lompat gitu kan. Ada kayak tangga-tangga kemudian lompat gitu kan, kemudian yang ada yang model lompat harimau. Pertama kita nggak berani, nggak yakin, tapi kemudian guru memberikan contoh teknik yang benar dan kemudian kita melakukannya, dan setelah melakukannya kemudian sportifnya, bagaimana cara memberikan sebuah motivasinya itu luar biasa. Bagus kamu, ya itu. Oke, naikkan lagi. Nah, sehingga ketika dia bisa mendapatkan perlakuan seperti itu, dia bisa menjadi, oh iya ya, ternyata nggak bisa langsung bisa ya, berarti harus ada step by step-nya ya, harus bertahap satu demi satu. Nah, sehingga dia belajar dari aktivitasnya menjadi sebuah makna dalam hidupnya. Oh, ternyata begini. Oh, gitu ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berbicara tentang kompetensi, bagaimana kapasitas kemampuan yang dimiliki. Oh, saya sudah bisa apa? Oh, saya sampai level mana? Nah, kadang-kadang kita memberikan tuntutan harus begini, harus begitu. Tapi ketika mereka berusaha melakukannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kadang-kadang lebih mengarah kepada justifikasi. Oh bisa, oh nggak bisa. Nah, padahal mereka mungkin ada karakter tertentu yang butuh kejelasan seperti itu, bisa atau nggak bisa. Tapi ada seseorang, ada murid yang lain yang mungkin punya karakter yang lebih soft ya, sehingga dia nggak bisa dikeras dengan cara yang jelas seperti itu, tapi dengan oke, kamu kalau begini melakukan ini lagi, kalau tekniknya seperti ini lagi, atau kalau kamu berani lagi, atau kamu pelajarin lagi, saya yakin kamu pasti akan bisa sampai di level tertentu. Nah, itu dengan kapasitas seperti itu akan membuat dia merasa memahami sampai di mana level kompetensi yang dia punya. Kemudian yang berikutnya adalah self-determination. Ketika kita bicara tentang self-determination, dia tahu apa yang terbaik buat dirinya. Ketika dia melakukan atau mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, dia tahu pelajaran itu baik buat saya itu dari sisi apanya. Artinya, kita perlu membuat sebuah bridging, kita perlu membuat sebuah asosiasi, kita perlu mengambil sebuah fenomena yang ada di sekitar kita bawa ke dalam situasi pendidikan kita, yang saya yakin Bapak Ibu sudah lebih lebih punya strategi atau teknik dalam hal ini. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah ketika saya belajar memahami situasi itu, maka sebenarnya mereka juga punya kesempatan untuk menentukan apa sih yang baik buat saya. Oh, berarti ternyata ketika saya belajar tentang lapangan, itu berarti lapangan olahraga, lapangan bola misalnya. Ketika belajar tentang lapangan bola, ada dua sisi, ada goalnya, ada gawangnya, ada garisnya, ada posisi-posisi pemain. Maka ketika dia bisa melihat situasi itu, maka kita bayangkan bahwa kita juga sebenarnya mengalami itu dari sisi kehidupan gitu kan. Anggap saja lapangan bola ini adalah lapangan kehidupan kita, di mana kita punya tugas masing-masing. Ada yang sebagai kiper, ada yang sebagai dan seterusnya macam-macam deh. Atau kemudian hidup itu ada dua sisi, karena ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah itu diramu menjadi sebuah kisah yang menarik yang membuat mereka bisa menjadi punya inspirasi, dan kemudian muncul self determination-nya. Oh, berarti yang terbaik buat saya adalah saya harus bagaimana. Hanya dengan menghubungkan apa objek yang kita sedang sampaikan atau terangkan dengan situasi yang ada di lingkungan sekitar kita. Dengan begitu mereka akan menjadi semakin
paham bahwa belajar tentang materi tertentu itu bukan tentang belajar saja, tetapi bagaimana itu dimanfaatkan untuk kehidupannya sehari-hari. Termasuk impact ya, impact itu adalah apa atau bagaimana kehadiran dia itu memberikan dampak positif buat tujuan tim, dampak positif untuk teman-temannya. Kehadiran saya itu buat apa atau bagus nggak posisinya untuk teman-teman saya. Nah, ketika dia bisa berpikir seperti itu, maka dia sebenarnya belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika dia sudah mengarah ke sana, maka juga bisa belajar menjadi seorang yang punya kemampuan interpersonal yang lebih bagus, ya, kemampuan sosial yang bagus. Gitu. Nah, sehingga dia bisa memahami tentang dirinya yang terkait dengan posisi sebagai lingkungan sosial. Oke, next. Nah, itu tidak terlepas dari motivasi ya, di mana motivasi ini yang menentukan atau mendorong seseorang itu untuk berperilaku, untuk melakukan sesuatu. Ketika kita bicara tentang motivasi, aspeknya banyak. Ada yang bicara tentang tujuan, ada yang bicara tentang masa depan, ada yang dia melakukan sesuatu karena dia ada sebuah kebanggaan tertentu terhadap seseorang misalnya, atau karena dia didukung, banyak dukungan sehingga membuat dia ingin memberikan yang terbaik, atau karena teamwork-nya bagus, teman-temannya bagus, atau karena gurunya keren, guru bisa memberikan arahan yang pelajaran yang menurut dia memberikan inspirasi, atau dia termotivasi karena dia ingin menunjukkan yang terbaik, atau termotivasi karena dia ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa seperti itu, saya juga bisa menjadi seorang juara, misalnya. Saya juga bisa menjadi seorang yang berhasil, saya juga bisa mencapai tugas-tugas yang ditentukan oleh oleh guru misalnya, pada tugas-tugas fisik tertentu. Nah, itu kan bagian dari proses bagaimana mengarahkan kepada motivasi. Oke, next. Nah, di dalam konsep motivasi itu ada berbicara tentang ada 4 aspek ya. Salah satu aspeknya adalah need for growth. Ketika kita bicara tentang need for growth, itu kebutuhan untuk berkembang. Bagaimana seseorang siswa itu punya kebutuhan untuk berkembang. Cirinya bagaimana? Dia mau memahami kemampuan dirinya, dia spontan, dia terus terang, dia langsung pada intinya, atau dia punya kemampuan interpersonal cukup bagus, dia fokus sama tujuannya, dia cukup kreatif, dia punya integritas. Nah, ini adalah ciri-ciri dari siswa yang bisa dikatakan sebenarnya dia, bagus ini motivasinya bagus. Kenapa? Karena dia punya kebutuhan untuk berkembang yang cukup bagus. Tapi kadang-kadang kita mempersepsikannya pada situasi yang berbeda. Misalnya ketika dia spontan gitu aja, kita memandangnya sebagai tidak menghormati. Atau ketika dia terus terang, terus kita mungkin memandangnya sebagai tidak punya sopan santun misalnya. Ketika dia bertanya langsung pada intinya, mungkin kita merasa bahwa itu sebenarnya bukan itu gitu. Kita harus berpikir pada aspek yang berbeda. Nah, gitu-gitu. Jadi perbedaan cara pandang seperti ini rasanya perlu disesuaikan dengan bagaimana si siswa ini. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan untuk berprestasi. Ciri-cirinya bagaimana? Fokus untuk mencapai sukses, mau berpikir untuk menjadi yang terbaik, menghargai pencapaian dirinya. Kemudian dia punya standar tertinggi. Nah, standar tingginya dia seperti apa? Nah, ini orang yang punya kebutuhan prestasi. Kita bisa cek, atau kita bisa tes, atau kita bisa ukur, kita bisa evaluasi bagaimana kebutuhan untuk berprestasi dari seorang siswa dengan tugas-tugas yang bisa kita berikan. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, saya rasa saya nggak perlu membahas tentang pendekatan itu ya, karena Bapak Ibu sudah punya kemampuan untuk memberikan pengalaman lah untuk itu. Nah, sedangkan dari sisi ini mungkin saya coba untuk melihat dari sisi yang berbeda. Bagaimana seorang seorang siswa itu punya keinginan untuk mencapai yang terbaik enggak, gitu. Untuk memberikan terbaik enggak, untuk bisa menjadi punya standar tinggi enggak. Nah, itu yang jadikan sebuah catatan. Next. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk berinteraksi. Ketika kita bicara tentang kebutuhan untuk berinteraksi, maka ada beberapa catatan ya. Catatan yang pertama adalah dia bergabung dengan kelompok sosial, apakah dia ingin dicintai oleh teman-temannya, apakah dia
butuh dihargai gitu kan. Nah ini adalah ciri-ciri dari orang yang punya kebutuhan untuk berinteraksi, dan itu bagus gitu kan. Tentu difasilitasi dengan lebih optimal, dengan catatan itu tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi cara dia berpikir sesuai dengan komunitas yang dia ikutin. Kalau dia mengikuti komunitas yang positif ya oke, tapi ketika dia masuk dalam sebuah komunitas yang mungkin memberikan dampak yang tidak seperti yang kita bayangkan, yang positif, ya maka kita perlu memberikan kejelasan bahwa resikonya begini, konsekuensinya begini, lebih baik kamu bagaimana, menurut kamu seperti apa, gitu. Oke, next. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah bicara tentang need of power. Jadi dia butuh untuk memimpin. Ketika ada seorang siswa yang punya keinginan memimpin, oke ayo kita bahas ini, misalnya, ayo ada masalah ini, ada tugas ini, ayo kita bareng-bareng aja, bagi-bagi 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Nah ini berarti kemampuan si siswa untuk bisa memberikan kemampuannya agar dia bisa optimal bekerja sama dengan orang lain, dengan mengambil peran dia sebagai seorang pemimpin. Oke, next. Nah, next. Oke, keluarin semua. 2, oke, stop. Nah, biar mereka punya arah yang jelas, kita perlu membantu mereka untuk selalu mengingatkan pada goal setting, yaitu apa, bagaimana masa depan dia, bagaimana capaian yang ingin diarahi, ya. Misalnya tahun depan seperti apa, bulan depan seperti sebenarnya saya mau ngapain. Mungkin dengan lebih detail ya, ngapainnya bukan istirahat, belajar, bukan hanya itu, tapi juga lebih mengarah kepada bagaimana dia merencanakan aktivitas hariannya. Gitu. Halo, Pak Rahman. Sepertinya putus-putus nih Pak sinyalnya. Atau mungkin ada trouble. Halo, Pak Rahman. Sepertinya lagi ada kendala sedikit ya, Bapak Ibu Guru. Mungkin sambil menunggu ini Pak Rahman kembali, mungkin jika ada Bapak Ibu Guru yang memiliki pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan ya, untuk pertanyaannya boleh dimasukkan di fitur Q&A atau kolom ya, atau di layar Bapak Ibu Guru, ini posisinya di tengah Q&A, jadi bisa dituliskan di sana. Dan untuk para narasumber boleh untuk dicicil dijawab apabila pertanyaan yang ditanyakan itu sesuai dengan bidangnya. Oh, ini sepertinya Pak Rahman sudah kembali, Pak Rahman. Masih ke mute Pak Rahman sore. Oke, itu ini adalah halaman yang terakhir. Oh ya, ada satu lagi halaman. Enggak, aman Pak Rahman ya, sinyal tadi hilang soalnya. Oke, ya. Nah, ini yang terakhir ya. Bahwa ketika mereka sudah punya tujuan, kita bisa coba bukakan tentang sampai ada gitu ya, pertandingan level dunianya ya. Kalau di siswa atau orang-orang yang punya skill, itu adanya di ini. Jadi ada World Skills Competition. Nah ini yang mungkin bisa teman-teman siswa, itu adik-adik siswa itu bisa mendapatkan gambaran bahwa oh ternyata kita harus
bisa mengimprove ya kemampuan kita biar dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti apa dari sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Nah ini salah satu gambaran bagaimana kita berusaha untuk memberikan motivasi kepada mereka bahwa kamu itu bukan hanya sekedar sekolah, menyelesaikan sekolah, terus bekerja, bukan hanya begitu seperti itu, tapi sekolah, selesaikan sekolah, bekerja di mana, ingin jadi apa, ingin mengembangkan apa. Nah, itu selalu dibuka wawasan-wawasan itu, dan saya yakin itu sudah terjadi atau sudah dilakukan oleh para guru. Hanya saja saya di sini hanya memberikan penguatan bahwa itu adalah hal yang luar biasa yang perlu kita tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan frekuensinya, terutama pada situasi pada saat pandemi, sehingga mereka punya arah, saya harus bagaimana, saya ngapain gitu kan, tidak terganggu dengan games online. Oke, saya rasa itu mungkin kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kita bisa proses diskusi, karena bisa jadi yang saya sampaikan itu bukan sesuatu yang sesuatu yang baru ya, tapi sudah lama teman-teman para Bapak Ibu guru itu sudah mengetahui tentang itu. Makanya kita kalau bisa sharing, saya rasa akan lebih bagus lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak.